Biarkan dendam masa lalu hilang dan berubah menjadi perdamaian bagi anak cucu nanti. Ya, semangat itulah yang dibawa oleh anak-anak para pejuang revolusi bersama anak-anak anggota Partai Komunis Indonesia saat melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan Revolusi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Berikut liputannya. September 1965 menjadi bagian kelam bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, 7 putra terbaik bangsa Indonesia gugur dalam peristiwa tersebut. Pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila 47 tahun sudah peristiwa menyedihkan tersebut berlalu. Kisah kelam yang pernah dilalui bangsa ini selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Amelia Yani, putri Jenderal Ahmad Yani, peristiwa tersebut selalu membekas di hati dan juga keluarganya. Kejadian memilukan yang menimpa ayahnya tersebut telah diterima dengan ikhlas oleh Amelia Yani beserta keluarga. Kita sudah memaafkan dan betul-betul ikhlas memaafkan ya. Karena saya sendiri sudah ke Pulau Buru, di mana di sana dulu kan dibuanglah, dieksal orang-orang yang simpatisan atau PKI ya. Saya lihat di sana mereka ketika bertemu saya memang agak kaku ya. Ini maksudnya apa gitu. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya juga adalah anak korban, itu kata-kata itu membantu saya untuk bisa berkomunikasi kemudian. Dan hak hidup yang sama dengan warga negara berpartai apapun di Indonesia ini. Karena mereka adalah bangsa Indonesia, mereka adalah rakyat Indonesia gitu loh. Peristiwa 30 September juga meninggalkan bekas bagi keluarga anggota PKI. Hukuman yang diterima oleh para anggota PKI harus ditanggung pula oleh anak cucunya. Ilham Aidit, putra DN Aidit berpendapat, sudah saatnya peristiwa kelam tersebut tak lagi menjadi sekat baginya dan keluarga pahlawan revolusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Melalui forum silaturahmi anak bangsa, Ilham Aidit bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga para pahlawan revolusi. Apa yang kami lakukan adalah melakukan silaturahmi sebagai upaya awal dalam sebuah rekonsiliasi. Karena syarat pertama sebuah rekonsiliasi adalah langsung antara pelaku dan korban. Sebetulnya bukan anak-anaknya. Tetapi kami ingin memberikan inspirasi bahwa kalau ayahnya pernah bertikai, ayah pernah bertikai atau berbeda pendapat, ya anaknya tetap main sama-sama lah, main kelereng sama-sama, main layangan sama-sama dan sebagainya. Jadi ini semoga menginspirasikan kepada mereka-mereka yang pernah berkonflik untuk tetap berpikir bahwa kita berada di kampungnya sama, di tanah air yang sama. Sebab itu konflik jangan pernah diwarisi dan jangan pernah membuat konflik baru. Nah sekarang menuju rekonsiliasi setelah 47 tahun, teman-teman dari veteran maupun semua di sini kita
secara bersama-sama mereka mulai menghubungi kita. Waktu itu masih belum kenal saya sama Tarjono, belum kenal sama Ilham apalagi. Jadi disatukan itu pun 5 tahun. Itu pun 5 tahun baru bisa. Nah, sekarang kita sudah seperti ini, tinggal nanti coba tanyakan pada yang lain, Mas Agus atau Mbak Sukma gitu. Atau Kang Jono juga bisa. Saat keluarga pahlawan revolusi harus kehilangan ayah, suami, anak, atau anggota keluarga lainnya, Ilham Aidit merasakan berbagai pembatasan dalam bermasyarakat karena status yang pernah disandang orang tuanya. Walau demikian, sosok ayah yang membanggakan tetap menjadi bagian yang dikenang Ilham Aidit. Saya mungkin tidak bicara saya secara pribadi anak seorang Aidit, tetapi saya ingin katakan bahwa anak-anak korban atau mereka-mereka yang dianggap terlibat langsung maupun tidak langsung, itu kan istilah Orde Baru ketika itu. Sejak tahun 1981 itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang mereka-mereka yang dituduhkan PKI atau terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G30S itu untuk menjadi pegawai negeri, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi guru, untuk menjadi tentara. Larangan itu begitu banyak. Jadi untuk menjadi pejabat, bahkan tahun 87 itu ada screening yang meminta seluruh perusahaan asing di Indonesia atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk kemudian melakukan screen. Dan kakak saya terkena untuk itu. Jadi dia dikeluarkan dari perusahaan Amerika, kemudian dianggap bahwa tidak bersih lingkungan begitu ya. Soal itu. Yang pertama itu harus kembali melihat apakah PKI terlibat. Ini satu. Jadi selama ini stigma yang disebutkan bahwa G30S PKI adalah sebuah peristiwa malam jahanam yang dalangnya adalah Partai Komunis Indonesia. Itu semua sebetulnya sudah basi itu. Semua orang sudah tahu bahwa cerita itu memang dilakukan oleh Orde Baru untuk menjadi alasan kenapa mereka melakukan pembantaian terhadap peristiwa itu. Nah, sebagai anak Aidit, saya tidak pernah menyesal dan saya tidak pernah mengingkari bahwa saya anak Aidit. Saya bangga dengan ayah saya. Partai Komunis Indonesia adalah partai yang sampai saat ini bisa dianggap sebagai partai terbaik di Indonesia. Penuh disiplin, militan, turun ke bawah, dicintai oleh konstituennya dan sebagainya. Dan ayah saya adalah ketua Partai Komunis Indonesia. Saya bangga untuk itu. Saya selalu melihat ayah saya ada orang yang baik hati, mulia, berani, tapi kurang beruntung dalam mencapai tujuannya, dalam mencapai cita-citanya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Namun kita bisa mengambil manfaat dari masa lalu untuk menatap masa depan. Hal inilah yang ditunjukkan oleh anak-anak pelaku sejarah bangsa Indonesia. Bagi mereka, duduk bersama membangun bangsa dengan melupakan masa lalu yang kelam adalah sebuah teladan bagi generasi mendatang untuk bersama melakukan yang terbaik bagi Indonesia.